Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo gengs, gimana nih kabarnya? Semoga selalu menyenangkan ya hari-harinya. Nah gengs, kabar terbaru yang masih terus bergulir adalah setelah adanya OTT KPK yang menyeret Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Kabarnya pun tidak hanya menyangkut KPU saja, tetapi juga menyebut-nyebut nama anggota DPR dan juga nama-nama politisi PDIP. Nah, teranyar, mantan anggota tim advokasi Prabowo Subianto Sandiaga Uno di waktu Pilpres 2019 sedang membentuk panitia khusus. Panitia khusus untuk apa? Simak selengkapnya. Sidang istimewa untuk lengserkan Jokowi. Mantan anggota tim advokasi Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno di saat Pilpres 2019, Habib Novel Haidir Hasan Bamukmin atau Novel Bamukmin meminta DPR membentuk panitia khusus terkait kasus suap proses pergantian antar waktu anggota DPR dari PDIP yang menyeret nama Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Dilansir dari netralnews.com pada hari Senin 13 Januari kemarin, pasalnya, Habib Novel menduga kasus yang terungkap lewat rangkaian operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan oleh KPK terhadap Wahyu itu juga berkaitan dengan Pilpres 2019 yang lalu. Hal ini masih diduga kuat adalah transaksi untuk upah hasil melakukan manipulasi perhitungan Pilpres, kata Novel kepada Netral News. Menurutnya tidak menutup kemungkinan Wahyu ikut bermain-main untuk memenangkan paslon 01 Joko Widodo Ma'ruf Amin dengan melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis, masif dan juga brutal. Untuk itu, Habib Novel juga menyebut dengan adanya pansus, maka kasus itu bisa diusut tuntas termasuk membongkar pihak-pihak lain yang diduga terlibat. Pansus itu lanjutnya juga mengawasi KPK supaya proses hukum tidak tebang pilih begitu saja. OTT itu juga patut diduga untuk memenangkan paslon nomor urut 01 dan dengan itu segera harus dibuat pansus di DPR untuk mengusut tuntas kasus OTT tersebut dan juga untuk mengawasi KPK agar jangan sampai lolos dikarenakan komisioner KPU tersebut telah diduga memenangkan dengan TSMB. Begitu jelas Novel. Gengs, Habib Novel juga menegaskan pentingnya kasus tersebut diusut tuntas termasuk soal keterkaitannya dengan Pilpres 2019 karena ia khawatir pemimpin yang terpilih lewat cara-cara yang tak benar akan menyalahgunakan kekuasaannya. Dan jangan sampai sih kemenangan dengan cara TSMB itu saat ini berkuasa bisa leluasa menggunakan kekuasaannya untuk mengintervensi KPK dan institusi lainnya agar kinerjanya semuanya itu bersangkutan dengan mereka dilemahkan begitu saja, ungkap Habib Novel. Dia juga menambahkan, jika dalam pengungkapannya nanti terbukti kasus yang menjerat Wahyu berkaitan dengan Pilpres, maka ia pun mengusulkan supaya MPR menggelar sidang istimewa untuk melengsarkan pemimpin yang terpilih lewat cara-cara dengan pemilu yang curang. Oleh karena itu, agar jelas dan terang, harus juga dibuat pansus khusus untuk segera menggelar sidang istimewa melengsarkan pemimpin hasil pemilu curang. Tegas Ketua Media Center Persaudaraan Alumni 212 ini. Nah, sebelumnya guys, pakar pun juga meminta KPK untuk mengusut komisioner KPU lain. Pakar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad, menilai ex-komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Wahyu Setiawan tidak mungkin bermain sendirian dalam kasus dugaan suap urusan penetapan anggota DPR RI periode 2019-2024. Kode siap mainkan dalam kasus ini dinilai sebagai tanda bahwa Wahyu menyanggupi permainan karena sudah ada partner akan membantu Harun Masiku selaku tersangka penyuap Wahyu. Karena saya kira ini memang menjadi sesuatu yang penting. Wahyu itu nggak mungkin bermain sendirian lah. Ini harus menjadi momentum bagi KPK membongkar di internal KPU itu sendiri. Ujar Suparji saat ditemui usai sebuah acara diskusi di Bilangan Menteng, Jakarta.
Menurut Suparji, KPK juga harus memanggil semua komisioner KPU dan juga para elit partai politik yang terkait untuk menelusuri keterlibatan pihak-pihak lain. Pada hari Kamis, 10 Januari 2020, KPU telah merilis kronologi lengkap penetapan Rizky Aprilia sebagai anggota DPR RI pergantian antar waktu atau PAW atas caleg PDIP yang telah meninggal dunia dalam proses pemilihan, yaitu Nazarudin Kimas. Kursi Nazarudin yang menjadi pangkal masalah terjadi perebutan antara Harun Masiku dan juga Rizky Aprilia yang berbuntut pada kasus dugaan suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. PDIP merekomendasikan Harun sebagai PAW, sementara KPU telah menetapkan Rizky Aprilia sebagai anggota DPR karena dianggap berhak sebagai pemilik suara terbanyak kedua setelah Nazarudin. Menurut KPU, sebetulnya tak ada celah bagi lembaganya untuk bermain-main dalam proses PAW sekarang karena mekanisme PAW sudah diatur dalam undang-undang sesuai dengan sistem proporsional terbuka, di mana pemenang pemilu ditentukan berdasarkan suara yang terbanyak setelahnya. Untuk itu, KPU menyebut kasus Wahyu ini tak ada hubungannya dengan lembaga. Menurut Suparji, klarifikasi bahwa Wahyu main sendirian dan tak ada celah PAW itu hanya penjelasan retoris saja. Wahyu, ujar pengamat itu, tak mungkin terus melakukan transaksi dan menyanggupi permintaan Harun Masiku jika tak ada celah. Sekali lagi harus ditindaklanjuti keterlibatan pihak lain karena Wahyu tak mungkin memutuskan sendiri. Harus ditelusuri dugaan keterlibatan komisioner lain. Jadi jangan ragu-ragu memanggil komisioner-komisioner KPU supaya peran dan kontribusinya dalam proses itu pun jelas, ujar Suparji. Nah, ada hal yang juga cukup mencurigakan dengan kasus yang melibatkan komisioner KPU ini. Apa? Yaitu KPK mengundang komisioner KPU dalam mengikuti gelar perkara suap Wahyu Setiawan. Ini yang menjadi pertanyaan oleh publik. 5 orang komisioner KPU memutuskan hadir di gelar perkara operasi tangkap tangan OTT KPK terhadap koleganya yaitu Wahyu Setiawan. 5 orang komisioner KPU yang datang ke kantor KPK adalah Ketua KPU Arief Budiman, Hashim Asyari, kemudian Firyan Aziz, Pramono Ubaya Tantowi, dan juga Ilham Saputra. Sebelum berangkat, Arief Budiman juga mengaku diundang oleh KPK untuk ikut gelar perkara karena ia diundang. Malam ini kita dapat konfirmasi KPK akan melakukan konferensi pers terhadap kasus Pak WS. Dan KPU diundang untuk bersama konpres. Jadi kami berlima memutuskan untuk hadir di KPK memberikan keterangan di sana, ucap Arief. Hadirnya pihak terkait dengan tersangka kasus suap ke KPK untuk ikut gelar perkara dirasakan adalah sebagian pihak sebagai hal baru yang dilakukan oleh KPK. Praktis, hal ini banyak dipertanyakan. Ya iyalah jelas, gimana nggak dipertanyakan dan juga mencurigakan. Karena anggotanya tersangkut kasus suap, kemudian yang lainnya malah ikut konferensi pers atau gelar perkara. Kan aneh. Jadi gengs, kita perlu curiga dong, dan mungkin adanya inisiasi untuk membentuk pansus dari DPR ini, kita perlu galakan juga untuk mengusut tuntas adanya keterlibatan pihak-pihak lain dan juga keterkaitan dengan kecurangan Pilpres 2019.